Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Azahra mengenai adaptasi karir dan muslimah karir dalam pandangan Islam. Kepada Saudari Zahra, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Elwista. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai adaptasi karir dan juga muslimah karir. Yang pertama yaitu adaptasi karir. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka semakin beraneka ragam pula hambatan dan juga rintangan dalam kehidupan karir. Kita juga sebagai individu harus bisa melakukan adaptasi karir agar kita dapat memiliki kemampuan dan kapasitas untuk berubah dalam menanggapi pergeseran ekonomi dan juga dengan cepat dapat menguasai keterampilan baru untuk menambah kompetensi dalam keterampilan dan bekerja. Adaptasi karir merupakan kemampuan psikososial individu yang tetap dan dapat sehingga individu itu dapat beradaptasi dengan kehidupan karir, mampu mengatasi tugas perkembangan karir, transisi karir, dan juga trauma. Menurut Sevekas, individu yang mampu mengatasi tugas-tugas karir, transisi, dan trauma karir akan mengalami hasil yang lebih baik terkait karirnya, seperti adanya peningkatan self-regulation terhadap tujuan dari karir sehingga individu tersebut lebih mudah dalam menghadapi transisi dalam kehidupan karirnya, meningkatkan strategi dalam pencarian pekerjaan, dan kepuasan karir yang lebih besar. Nah, individu yang memiliki kemampuan adaptasi karir ini biasanya memiliki perhatian, kontrol yang baik, rasa ingin tahu, rasa percaya diri, dan komitmen terhadap karirnya. Sehingga ketika ia menghadapi tugas pekerjaannya, atau ketika menghadapi transisi atau trauma dalam pekerjaannya, individu tersebut dapat beradaptasi akan karirnya. Tapi jika seorang individu itu memiliki adaptasi karir yang kurang baik, maka individu tersebut akan mengalami rasa ketidakpedulian terhadap karirnya, keraguan-raguan, serta adanya hambatan terhadap karirnya. Nah, hal tersebut juga dapat menyebabkan individu tersebut mengalami ketidakberdayaan dan rasa pesimis tentang masa depannya, ketidakmampuan untuk memilih karir, kemudian individu tersebut tidak realistis terhadap tantangan dunia pekerjaan, serta tidak memiliki keyakinan dalam menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan dalam karirnya. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan seorang individu tidak dapat beradaptasi dengan karirnya. Yang pertama disebabkan oleh faktor internal, yaitu disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama gender, yang kedua faktor usia, kemudian faktor kepribadian, yang keempat faktor efikasi diri, dan yang kelima faktor status sosial ekonomi. Sedangkan faktor eksternalnya, yang pertama pola pengasuhan disebabkan oleh pola pengasuhan dari orang tua. Kemudian yang kedua disebabkan oleh kurang adanya dukungan dari keluarga. Yang ketiga kurang adanya kedekatan antara sesama keluarga, dan yang keempat yaitu pengalaman bekerja atau pengalaman sekolah sebelumnya. Nah, selanjutnya muslimah karir dalam dalam pandangan Islam.
Perempuan adalah separuh bagian dari sebuah masyarakat. Dia juga merupakan seorang partner laki-laki dalam memakmurkan bumi dan juga merealisasikan sebuah pemberdayaan. Meski di dalam ajaran Islam itu sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak dapat menghalanginya untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama dengan seorang laki-laki. Nah, dengan adanya kerjasama di antara keduanya ini, kehidupan bisa berlangsung dengan berjalan lurus. Masyarakat juga dapat berkembang dan panji-panji keadilan pun serta kebaikan dapat berkibar. Nah, di dalam beberapa ayat Al-Quran juga dijelaskan dan juga ditegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Salah satunya dijelaskan dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, jika kamu selesai sholat, maka segeralah bertebaran di muka bumi ini untuk mencari anugerah Allah, dan seringlah mengingat Allah supaya kamu beruntung. Di dalam ayat ini juga jelas disebutkan bahwa di sini Allah sama sekali tidak membedakan antara keduanya, dan baik itu laki-laki dan perempuan dalam masalah mencari pekerjaan gitu. Antara terhadap dan tidak juga dan juga ditegaskan untuk menegakkan keadilan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat eksploratif terhadap orang lain. Bagi seorang muslim juga apabila seorang muslimah tersebut sudah berkeluarga atau berumah tangga, ketika seorang muslimah ingin untuk berkarir, maka dia harus mendapat izin dari suaminya. Nah, ketika seorang muslimah memiliki keputusan untuk berkarir, selain mendapatkan izin dari suami, dia juga harus memperhatikan beberapa hal mengenai pandangan Islam terhadap wanita karir. Nah, ada 3 pandangan Islam terhadap wanita karir yang tentunya harus sangat dipahami oleh seorang muslimah ketika memutuskan untuk berkarir. Yang pertama yaitu istri termasuk dalam kalangan kaum wanita yang mempunyai sifat-sifat kewanitaan sebagaimana wanita lain. Dan juga seperti kaum lelaki yang boleh berpikir, bekerja, dan bertindak mengikuti kemauannya karena mereka tergolong dari kalangan manusia. Di samping itu juga Allah telah menjelaskan bahwa fungsi kaum wanita adalah untuk memenuhi keperluan hidup kaum laki-laki. Dan yang kedua yaitu wanita tidak dibenarkan bekerja di luar rumah, namun sekiranya mereka harus ikut serta bersama-sama kaum laki-laki untuk keluar melibatkan dirinya untuk bekerja, maka ia boleh menjelaskan hubungannya kasih sayang dan pendidikan terhadap anak-anaknya. Yang terakhir yaitu jika mana seorang wanita terpaksa harus berkarir, maka ia tidak boleh mengesampingkan kewajiban lain seperti kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya. Karena bagaimanapun kewajiban terhadap keduanya lebih utama dibandingkan bekerja. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zahra yang telah mendapatkan materinya. Selanjutnya, materi mengenai manajemen domestik rumah tangga wanita muslimah dalam ajaran sunnah yang akan dipaparkan oleh Saudara Yuni. Kepada Saudara Yuni, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya terdengar nggak suara saya? Suaranya kecil, Yuni. Sekarang? Ya, udah. Oke. Lumayan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah saya akan menjelaskan perihal manajemen domestik rumah tangga wanita muslimah dalam ajaran sunnah.
Manajemen domestik rumah tangga dapat diartikan sebagai proses optimalisasi pengaturan urusan internal kehidupan rumah tangga dan yang berhubungan dengan keluarga untuk mencapai kebahagiaan setiap anggota keluarga. Pada fitrahnya, wanita muslimah tidak dapat terlepas dari yang namanya urusan domestik rumah tangga. Tentu saja hal ini tidak luput dari aspek kajian hadis yang memang menyentuh segala sendi kehidupan seorang muslimah. Wanita muslimah juga memiliki peranan sebagai pemimpin dalam urusan domestik rumah tangga dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dalam rumah tangga Islam, pasangan suami dan istri adalah teman hidup yang masing-masing memiliki peran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya laki-laki adalah pemimpin bagi dengan apa yang telah Allah karuniakan bagi sebagian mereka atas sebagian yang lain. Karena apa yang telah mereka laki-laki nafkahkan dari maka ketika suaminya tiada. Dalam ayat tersebut jelas bahwa seorang suami adalah qawam, yaitu pemimpin dan pelindung bagi keluarga dan kedudukannya lebih tinggi dari seorang istri karena karunia Allah dan nafkah yang telah diberikannya pada istri. Sedangkan kedudukan istri di bawah kepemimpinan suaminya dan tuntut untuk taat pada suami dan menjaga kehormatan dirinya. Hal ini karena akad suci pernikahan menjadikan wanita muslimah lebih terjaga agama dan kehormatannya. Dan hadis pun disebutkan bahwasanya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Imam adalah pimpinan dan akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Laki-laki di keluarganya adalah pemimpin dan akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang wanita di rumah suaminya adalah pemimpin dan dia ditanya tentang yang dipimpinnya. Hadis ini menunjukkan bahwa ternyata urusan domestik rumah tangga berada di bawah kendali dan tanggung jawab istri, meskipun hal tersebut dapat dilakukan sendiri atau didelegasikan pada asisten rumah tangga jika emang hal tersebut tidak terpegang lagi gitu ya. Ada beberapa prinsip yang apa ya? Prinsip yang akan dijelaskan sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai sukses mengatur urusan domestik rumah tangga. Di antaranya yang pertama itu mencintai mengurus rumah tangga. Karena dalam hal ini rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat urgent bagi kehidupan manusia gitu ya. Yang kedua melayani suami dengan menjadi bidadari di rumahnya. Bagaikan tempat pulang yang terbaik gitu ya. Seorang istri harus bisa melayani dan memberikan yang terbaik bagi suaminya, apalagi ketika suaminya telah pulang bekerja dan sebagainya, agar seorang suami bunga ataupun senang gitu ketika pulang ke rumah dan tidak lagi mikir hal-hal yang di luar sana gitu, sehingga suami pun betah di rumah, bisa menjaga dan mengharmoniskan rumah tangga gitu, dan sebagainya tuh. Merawat anak-anak dengan baik, karena sebagaimana kita tahu bahwasanya seorang istri ataupun ibu adalah madrasatul ula, yang mana ia merupakan tempat pertama kali anak-anak belajar berbagai macam hal dalam kehidupannya. Oleh karena itu, seorang istri harus memiliki berbagai macam kemampuan dan pelajaran dan ilmu dalam dirinya sehingga ia dapat mentransfer kehidupan ataupun ilmu-ilmu yang ada dirinya kepada anak-anaknya. Contohnya, mungkin kita pun pernah belajar bahwasanya seorang ibu yang memiliki kecakapan dalam berbicara, banyak berbicara dan sebagainya akan mentransfer pembicaraannya itu kepada anaknya itu, yang sebagaimana kita tahu bahwasanya anak kecil itu sangat mudah sekali untuk menangkap berbagai hal dalam kehidupannya gitu tuh, termasuk ibunya yang merupakan setiap hari ditemuinya gitu ya. Oleh karena itu seorang ibu ataupun istri tentunya harus memiliki kecakapan yang baik sehingga dia dapat merawat suaminya dan dapat merawat anak-anaknya sehingga kelak bisa menjadi orang yang bermanfaat di kehidupannya sendiri gitu ya. Yang selanjutnya ada yang namanya menjaga kebersihan kamar mandi dan ruangan di rumah, karena merupakan yang sudah kita tahu bahwasanya tanggung jawab di rumah itu
menjadi kendali yang menjadi seorang istri gitu ya, dan seorang ibu gitu tuh. Walaupun sisi lain seorang suami pun harus mendukung dan harus berperan dalam hal ini gitu ya. Karena rumah merupakan tempat kita kembali untuk istirahat, berteduh dan sebagainya gitu tuh. Terus mengurusi kain-kain yang kotor, mencuci dan sebagainya, membersihkan dapur, mengatur menu makanan yang baik agar suami selalu kangen gitu makan di rumah. Karena kalau misalkan sekarang di rumah, ketika di rumah memiliki makanan yang apa ya, yang mungkin tidak disukai suami, ketika ada ya gitu tuh, maka pun suami pun kadang susah betah di rumah gitu tuh, maka kadang dan mencari makannya di luar, sehingga apa ya, struktur apa sih kehidupan keluarga pun sedikitnya tidak begitu harmonis gitu ya, karena hal-hal yang sepele gitu. Walaupun makanan ini setidaknya kalau misalkan nggak bisa kan belajar ataupun bisa minta tolong dan sebagainya gitu, agar suami bisa makan dengan nikmat di rumah gitu tuh, karena mungkin habis capek kerja dan sebagainya gitu. Kemudian adanya mencegah adanya sarang binatang yang merusak rumah, ya membersihkan dan sebagainya, berdandan untuk suami, patuh padanya dan mendukungnya. Karena ya ketika suami capek, ketika lelah setelah habis bekerja dan sebagainya, tentu ya butuh yang namanya penghibur, butuh yang namanya tempat kembali, butuh yang namanya sesuatu yang bisa menyegarkan diri kembali gitu. Tentunya tidak lain adalah istri. Istri merupakan objek yang sering membuat suami senang ketika melihat istrinya sudah cantik, sudah bersih, rapih dan sebagainya. Maka itu membuat seorang suami akan betah di rumah gitu, dan mampu menyenangkan keluarga yang lain pula gitu, bisa bercengkrama dan sebagainya. Beda halnya ketika pulang di rumah itu istrinya dengan pakaian yang semrawut dan seperti kucel dan sebagainya, sehingga suami pun agak kurang betah gitu mungkin gitu ya gitu. Tapi ketika emang suatu kondisi yang memungkinkan harus seperti itu, ya suami pun harus makluminya gitu tuh. Tidak selamanya kan seorang istri memiliki waktu yang cukup untuk yang namanya mengurus diri. Tentu harus mengurus rumah tangga, anak dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya membereskan lampu tidur, mendekorasikan ruangan rumah, menjaga agar suami tidak tertarik dengan wanita lain. Nah, hal ini yang biasanya menjadi problematika dalam keluarga. Terkadang suami itu tidak betah karena pada dasarnya di rumah dia tidak dilayani dengan baik, tidak merasa nyaman, tidak diindahkan, ataupun tidak membuat senang dan sebagainya. Oleh karena itu, terkadang suami pun mencari pelarian ke hal yang lain yang tentunya kebanyakan kepada wanita lain dan sebagainya, sehingga membuat keluarga menjadi retak gitu tuh ya. Walaupun hal ini juga suami harus mendukung yang namanya kesetiaan, tidak langsung ujuk-ujuk ke wanita lain, tapi harus memahami bahwasanya istri di rumah pun tidak hanya tidur, makan dan sebagainya, tapi banyak yang diuruskan gitu tuh. Yang selanjutnya itu meminta izin jika keluar rumah, ya sangat sangat apa ya namanya perlu ketika seorang istri meminta izin keluar rumah, biar suami pun tidak mencari kemana kemari dan tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya gitu tuh. Yang selanjutnya itu bersihin untuk keturunan yang banyak, keturunan ya secukupnya ya, sesuai dengan kemampuan yang diberikan dan karunia yang Allah berikan kepada keluarga tersebut gitu tuh. Ya mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Yuni yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada materi mengenai perilaku bisnis muslimah. Perilaku bisnis muslimah ini, ketika seseorang wanita harus berkarir, tentunya mereka harus memperhatikan beberapa hal di dalam berperilaku bisnis. Di antaranya, yaitu mengetahui hakikat wanita di dalam Islam. Kemudian yang kedua, memperhatikan hak-hak dari seorang wanita. Yang ketiga, memenuhi syarat dan etika menjadi wanita karir. Yang keempat, memiliki motivasi dalam berbisnis. Selanjutnya dilanjutkan lagi kepada materi mengenai
makna kerja bagi pengusaha kecil Muslim yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Yumi. Kepada Saudara Ahmad Yumi, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Bu Moderator ya. Ya, yang selanjutnya mengenai makna kerja bagi pengusaha kecil Muslim. Sistem ekonomi Islam memandang bekerja sebagai bentuk kebaikan. Apabila seorang bekerja dengan baik, maka telah dipandang berbuat kebaikan dan hasil pekerjaan dinilai baik secara material maupun imaterial. Istilah kerja dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus-menerus, tidak mengenal lelah. Tetapi bekerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga, dan masyarakat sekelilingnya, termasuk juga negara dan bangsa. Dengan kata lain, orang yang bekerja adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat, maupun negara, tanpa menyusahkan dan menjadi beban bagi orang lain. Dengan bekerja, manusia bisa memberi manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Apalagi bisa mengerjakan kewajiban yang lain. Allah menciptakan segala kenikmatan melalui berbagai macam sumber daya alam dan bekerja adalah suatu kewajiban juga dalam hal memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan manusia itu sendiri dan juga beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kerja merupakan fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid dan ibadah bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari cara dirinya mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Islam menetapkan dan menganjurkan kebebasan dalam mencari rezeki serta kebebasan untuk membina kekayaan. Setiap muslim diwajibkan melakukan pekerjaan yang memberi hasil yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Setiap muslim bebas memilih pekerjaan yang hendak dilakukannya, tentunya sesuai dengan hasrat dan bakatnya serta ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Namun, Islam tidak mendorong umatnya hanya sekedar bekerja saja gitu ya, tetapi juga memerintahkan agar bekerja dengan tekun dan baik. Dalam pengertian, bekerja dengan sungguh-sungguh dengan didukung pengetahuan dan skill yang optimal serta menyesuaikan dengan sempurna. Ya, salah satu pekerjaan yang kini berkembang ataupun menjadi suatu garda terdepan gitu yaitu UKM ataupun usaha menengah kecil gitu ya. Kehadiran usaha menengah kecil jelas merupakan sebuah keniscayaan untuk menyangga kekuatan ekonomi dalam sebuah negara. Tanpa kecuali bagi negara kita, yakni negara Indonesia. Berapa banyak tenaga kerja yang terserap unit usaha ini sehingga keberadaannya menjadi stabilisator dan dinamisator, baik di saat perekonomian negara dalam kondisi stabil maupun emergensi. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan negara terdepan perekonomian di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. UMKM sekaligus menjadi wadah strategis bagi penyedia tenaga kerja mandiri yang bebas dari ketergantungan kepada pihak lain. Salah satunya UMKM itu bermanfaat bagi seorang yang mungkin memiliki perekonomian yang tidak begitu tinggi, tapi memiliki usaha bisnis yang luar biasa, sehingga dengan merintis hal yang kecil, ia pun kelak insya Allah bisa merintis hal-hal yang besar gitu ya. Tentunya dengan berbagai macam karakteristik dan strategi yang mumpuni. Sebagaimana Bukhari Alma menyebutkan ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh usaha muslim gitu ya, pengusaha muslim yang tentunya dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri gitu ya. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah, karena pada dasarnya setiap hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan ataupun yang kita niatkan harus dilandaskan dengan keimanan dan beribadah kepada Allah, karena sesungguhnya kita hidup hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada yang namanya tawakal, karena setelah kita yang namanya bekerja banyak, berusaha dan sebagainya, segala hal itu akan diserahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Walaupun mungkin menurut kita terkadang
kok dapatnya seperti ini, kok dapatnya tidak maksimal menurut kita. Tapi itu pada dasarnya yang kita butuhkan. Allah mengetahui apa yang kita butuhkan gitu ya. Bukan hanya yang kita inginkan gitu. Yang selanjutnya itu senantiasa bersyukur dan jujur, karena pada dasarnya apa yang kita terima ini merupakan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri apa yang telah kita dapatkan dan tentunya bekerja dengan jujur. Karena dengan kezaliman segala hal itu akan binasa gitu ya. Selanjutnya untuk senantiasa bertoleran kepada sesama, berzakat, berinfak untuk mensucikan apa yang kita punya gitu dan melakukan segala hal itu dengan ibadah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Yumi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip praktik bisnis dalam Islam bagi pelaku usaha Muslim yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama ada prinsip dasar dalam ajaran Islam. Yang pertama yaitu akidah. Akidah itu merupakan poros utama atau tiang penyanggah di dalam ajaran Islam. Secara istilah, akidah dapat dimaknai sebagai pembenaran suatu hal atau urusan dengan hati dan penerimaan terhadap sesuatu hal atau urusan tersebut dengan puas, serta peneguhan dan penanamannya dengan kuat tanpa goyah karena subhat. Dengan demikian, jika seorang hamba telah menisbatkan dirinya untuk tunduk dan hanya mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan bagi dirinya, maka dia juga harus mengakui dan mengikuti segala hal yang dimiliki, diperintahkan, dan diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Prinsip yang kedua yaitu ibadah. Ibadah merupakan suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa pengagungan yang bersemai dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia tunduk. Ibadah ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama yaitu ibadah mahdoh dan yang kedua yaitu ibadah goir mahdoh. Ibadah mahdoh itu ialah ibadah yang sudah Allah tentukan tata cara dan detail pelaksanaannya itu seperti apa. Contoh ibadah mahdoh ini ialah sholat, saum, kemudian ibadah haji, wudu, tayamum, dan juga ibadah umroh. Ibadah ini juga disebut dengan ibadah khusus. Sedangkan ibadah yang kedua yaitu ibadah goiru mahdoh yang identik dengan ibadah umum. Karena semua amalan yang Allah ridhoi tergolong ibadah goir mahdoh. Contohnya seperti tolong-menolong, menjalankan bisnis, belajar, berzikir, dan bekerja. Dengan demikian, ibadah merupakan output dari penerapan akidah. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Jadi dapat dipahami bahwa akhlak ini ialah spontanitas sebuah tindakan yang bersumber dari hati manusia yang dianggap sebagai akhlak. Kecenderungan tindakan yang berakar pada hati dan ruh adalah membentuk potensi orang yang suci. Sebaliknya, jika akal dan nafsu yang dominan, maka cenderung menampakkan kekasaran, kesesatan, dan kebinatangan pada sifat manusia tersebut. Oleh karenanya, akhlak menjadi buah atau hasil dari penerapan akidah dan ibadah yang benar. Kemudian yang kedua ada rujukan bisnis dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran. Ada 7 istilah yang terkandung di dalam Al-Quran tentang bisnis. Namun hanya 4 kata yang paling lazim dan umum memiliki kedekatan makna dengan bisnis. Yaitu yang pertama ada tijaroh, yang artinya perdagangan. Kemudian yang kedua bay, yang artinya menjual.
dan shiro yang artinya membeli. Selain istilah tersebut, masih banyak lagi yang berkaitan dengan bisnis seperti dain, amwal, rizki, syirkah, darb, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan secara global. Banyak sekali yang harus ditaati dalam perdagangan Islam. Salah satunya ialah mengenai takaran yang tidak boleh merugikan, timbangan yang lurus, dan tidak melampaui batas, dan perintah menegakkan timbangan secara adil dan tanpa kecurangan. Yang kedua, rujukannya ialah as-sunnah atau hadis. Terdapat 3 bentuk praktik bisnis yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama transaksi penjualan, yang kedua ada transaksi pembelian, dan yang ketiga ada pembelian berdasarkan kredit. Kemudian yang ketiga, prinsip dasar ajaran Islam yang relevan dengan praktik bisnis. Yang pertama, prinsip tauhid. Pada intinya, di dalam prinsip ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, dan manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, pelaksanaan bisnis seharusnya didasarkan pada konsep penyerahan diri dan meyakini bahwa semua yang diperjualbelikan dalam bisnis itu hanyalah milik Allah semata. Dan melaksanakan bisnis sesuai dengan perintah yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul itu merupakan ibadah jika dilakukan dengan sesuai apa yang sudah diajarkan. Yang kedua, prinsip keadilan. Allah adalah Sang Pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, dan keadilan merupakan salah satu sifatnya. Allah menganggap semua manusia itu sama di hadapannya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik. Karena yang menjadi pembeda dari setiap hambanya itu ialah tingkat ketakwaannya. Prinsip ini mengajarkan bahwa manusia itu harus berperilaku adil dalam segala hal, terutama dalam konteks bisnis yang tidak boleh merugikan orang lain. Yang ketiga ada prinsip nubuwah atau kenabian. Prinsip ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan model yang ideal dalam segala perilaku, termasuk juga perilaku bisnis yang seharusnya dapat diteladani dan diimplementasikan oleh setiap manusia, khususnya para pelaku bisnis. Oleh karena itu, Nabi Muhammad memiliki 4 sifat yang harus dicontoh oleh umatnya dalam memimpin ataupun berbisnis. Yang pertama ialah sidik atau benar dan jujur. Karena di dalam berbisnis, kejujuran adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga, fatonah atau cerdas. Dan yang keempat, tablik atau komunikatif dan transparantif. Yang keempat, kemudian prinsip khilafah. Prinsip khilafah ini merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin atau khalifah di dunia ini. Dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah, serta disediakan kelengkapan sumber daya alam atau materi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka keberlangsungan hidupnya. Fungsi utamanya ialah untuk menjaga keteraturan interaksi muamalah antar pelaku bisnis agar dapat meminimalisir kekacauan, persengketaan, dan keributan dalam aktivitas mereka. Kemudian yang terakhir ada prinsip ma'ad atau hasil. Prinsip ini mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini untuk berjuang dan bekerja. Dalam perspektif Islam, dunia adalah ladang akhirat. Maksudnya dunia ini merupakan tempat bagi manusia untuk mencari bekal dengan bekerja, beraktivitas, dan beramal baik. Dan pada prinsipnya perbuatan baik itu akan dibalas dengan kebaikan. Dan jika kita berbuat sesuatu yang tidak baik, maka balasannya pun akan sesuai dengan apa yang kita perbuat.
Mungkin cukup sekian. Selanjutnya dilanjutkan mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat bisnis yang akan disampaikan oleh Saudari Alifa Dwi Rahayu. Kepada Saudari Alifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Elvista. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Baik. Baik, di sini saya akan membahas mengenai faktor penghambat perkembangan bisnis. Yang pertama itu ada keterbatasan modal yang dimiliki. Yang kedua, yaitu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern. Yang ketiga, enggan dalam mengambil resiko. Kemudian yang keempat, ada pendidikan dan keterampilan yang kurang. Yang kelima, ada kurangnya motivasi atau dorongan kuat untuk berubah menjadi lebih baik. Yang keenam, kurangnya sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang ketujuh, hanya ingin mencari peluang pasar terdekat. Yang kedelapan, terdapat kesulitan dalam menyuplai bahan baku. Yang terakhir yaitu ada lembaga pemerintah atau pemerintah tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya ada faktor pendukung pengembangan bisnis. Yang pertama yaitu ada menciptakan atau menambah jaringan bisnis. Yang kedua ada menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang lebih. Yang ketiga ada keinginan untuk menguasai persaingan. Yang keempat, bisnisnya telah berjalan dengan baik sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengembangkannya. Kemudian di sini ada tambahan materi yaitu tentang etika dalam bisnis. Yang pertama itu ada kesatuan atau tauhid. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial, ekonomi, kehidupan manusia menjadi sekumpulan yang homogen, yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas. Yang kedua itu ada keseimbangan atau keadilan, menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang terlihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Tatanan ini pula yang dikenal dengan sunnatullah. Yang ketiga, yaitu ada kehendak bebas. Manusia memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh flexible work arrangement, work-life balance, dan kinerja karyawan. Yang pertama itu ada flexible work arrangement, merupakan kesempatan pekerja untuk membuat pilihan yang mempengaruhi kapan, di mana, dan untuk berapa lama mereka terlibat dalam tugas yang terkait dengan pekerjaan. Memiliki indikator, yaitu yang pertama ada flex time, yaitu kebijakan perusahaan di mana memungkinkan karyawan untuk dapat memilih jam kerjanya melalui shift yang telah disediakan oleh perusahaan dan dapat memilih kapan harus beristirahat dan beribadah. Yang kedua itu ada pembagian kerja, yaitu pengaturan yang memungkinkan dua individu dapat bertukar waktu kerja tetapi tidak mengurangi jatah libur atau jatah cuti. Flexible working dapat menurunkan konflik antara pekerjaan dan keluarga, menurunkan stres kerja yang dapat mempengaruhi kinerja individu, dan juga dapat mengakibatkan
turnover, terutama pada pekerja wanita, yang pada akhirnya akan memilih meneruskan tanggung jawab keluarga dibandingkan dengan bertahan pada pekerjaan dan mengabaikan komitmen. Yang kedua, ada work-life balance. Ialah sejauh mana individu terikat secara bersama di dalam pekerjaan dan keluarga, dan sama-sama puas dengan peran dalam pekerjaan dan dalam keluarganya. Komponen dari work-life balance yaitu ada 3. Yang pertama, ada keseimbangan waktu, yaitu merefleksikan jumlah yang sama atau adil dari waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan peran keluarga. Yang kedua, ada keseimbangan keterlibatan, yaitu tingkat keterlibatan psikologis yang sama dalam pekerjaan dan peran keluarga. Yang ketiga, itu ada keseimbangan kepuasan, yaitu tingkat kepuasan yang sama dalam peran pekerjaan dan keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya work-life balance diantaranya adalah faktor individu, faktor organisasi, dan faktor lingkungan sosial. Pengaruh work-life balance disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya yaitu ada kepribadian, ada psychological well-being, ada kecerdasan emosi, jabatan, teknologi, dukungan sosial, dan keluarga. Dan yang terakhir ada kinerja karyawan. Dapat didefinisikan sebagai fungsi hasil interaksi antara kemampuan dan motivasi kerja. Di sini ada 7 karakteristik dalam mengukur kinerja karyawan. Yang pertama, ada kualitas, yaitu tingkatan hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna, dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan suatu aktivitas. Yang kedua, ada kuantitas, yaitu banyaknya jumlah atau hasil pekerjaan yang dapat diselesaikan dinyatakan dalam jumlah unit dan jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Yang ketiga, itu ada ketepatan waktu, yaitu tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diharapkan. Yang keempat, ada efektivitas, yaitu tingkat penggunaan sumber daya organisasi dimaksimalkan untuk meningkatkan keuntungan atau mengurangi kerugian. Yang kelima, ada kemandirian, yaitu tingkat karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa meminta dukungan atau bimbingan dari pengawas. Yang terakhir, ada komitmen kerja, yaitu tingkatan karyawan mempunyai komitmen kerja dengan perusahaan dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Alifa yang telah memaparkan materinya. Dari kelompok 9 mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Lanjut kepada sesi tanya jawab. Teman-teman semua, apabila ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan, Kapan. Oke, suaranya ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, izin bertanya. Terkait tadi kan pembahasan pertama tuh ya tentang adaptasi karir. Di salah satu pembahasannya itu ada yang namanya tugas perkembangan karir. Nah, kalau kita kan mengenal tugas perkembangan individu ya, baik itu
pada fase perkembangan anak, remaja, dewasa gitu, lansia. Nah, untuk tugas perkembangan karir itu tuh apa saja gitu komponen di dalamnya, dan mungkin sekarang dikaitkan konteksnya sama segmentasinya muslimah gitu. Jadi apa saja apa saja tugas perkembangan karir pada individu maupun ya khususnya sekarang pembahasan pada muslimah gitu ya, apa saja tugas perkembangan karirnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Alvan yang telah bertanya. Apakah teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Ada di chat. Oh iya. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Dari yang pertama tadi dari Saudara Alvan, kemudian dari Saudari Dwi, dan Saudari Pauji Ishak yang pertanyaannya diketik di kolom chat. Baik, jika sudah ada 3 pertanyaan, dipersilahkan kepada kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Alvan mengenai apa saja tugas perkembangan karir baik yang dikaitkan dengan muslimah, kurang lebih seperti itu. Kepada kelompok 9, saya persilahkan. Mohon maaf kepada Saudara Alvan, apakah pertanyaannya boleh diulang lagi? Oh iya, boleh. Jadi apa saja yang termasuk ke dalam tugas perkembangan. Jadi tugas perkembangan karir itu apa aja komponen di dalamnya gitu. Baik itu secara individu maupun sekarang konteksnya bagi muslimah gitu ya. Itu apa saja tugas perkembangannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Alvan. Berarti pertanyaannya itu apa saja yang termasuk kepada tugas perkembangan karir baik secara individu ataupun muslimah. Jadi komponen yang terdapat di dalamnya itu apa saja. Begitu? Ya begitu. Jadi kalau misalkan emang ada gitu kan ya, apa saja gitu. Kayak tugas perkembangan anak kan kita mengenal A, B, C, D apa aja gitu kan ya. Nah ini juga apa saja tugas perkembangan karir itu gitu. Apakah emang berproses atau gimana gitu kan gitu. Ditunggu sebentar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya. Ya, untuk tugas perkembangan karir tentunya seseorang yang pertama harus mengenal dan memahami apa saja yang dimiliki ataupun ketentuan atau potensi yang dimiliki oleh dirinya, sehingga ia tidak lagi mengacau ataupun tidak begitu kekasanan ke kiri, walaupun pada awalnya ia harus mengeksplor apakah ia harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Nah, dalam eksplor tersebut ia terus mencari ataupun harus terus memahami apa sesungguhnya potensi yang dimilikinya hasil dari eksplor dia yang telah dilakukan sebelumnya gitu tuh, sehingga ia mampu menjuruskan kemanakah ia akan berjalan gitu. Yang selanjutnya yaitu menentukan apa yang sebaiknya kita lakukan, apa tuh saya lakukan termasuk karir tersebut gitu tuh. Ketika kita telah memahami apa yang ada dalam diri kita, apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita unggulkan dan kekurangan yang kita punyai, hal ini akan
membuat gambaran bahwasanya saya harus ke jalan ini, harus menjalani hal-hal ini, terus menentukan dan meyakini bahwasanya ini merupakan jalan yang terbaik gitu tuh. Nah, setelah itu tentunya dan menjalani dengan sungguh-sungguh apa yang karir kita lakukan sekarang gitu tuh, sehingga kita pun dengan sungguh-sungguh memberikan manfaat dalam keteguhan tersebut dan tidak berleha-leha ataupun tidak menyanyiakan waktu gitu tuh ya. Mungkin pada dasarnya semua hal itu harus dieksplor terlebih dahulu gitu tuh. Mungkin nanti ada tambahan dari rekan saya. Terima kasih. Dipersilahkan kepada teman-teman yang apabila mau menambahkan, menyanggah, ataupun berkomentar. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan ataupun berkomentar, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua dari Teh Dwi tentang bagaimana caranya agar tetap konsisten dalam berbisnis, terutama baru memulai atau merintis. Baik, kepada teman-teman semua, apabila ada yang mau menjawab, dipersilahkan. Izin menjawab. Iya, silakan. Jadi di sini pertanyaannya gimana caranya agar tetap konsisten dalam berbisnis, terutama yang baru mau memulai atau merintis gitu ya. Nah di sini saya nemu beberapa tips gitu ya biar berkonsisten dalam berbisnis. Itu yang pertama, hindari pikiran negatif. Manusia memang secara kodrat dibekali oleh pikiran negatif. Semua manusia memiliki pikiran negatif dan itu merupakan hal wajar. Mengalami hal ini memang hal biasa, tetapi akan menjadi bencana bila terlalu memperturutkan pikiran negatif. Tuh. Gimana caranya buat nggak terlalu negatif gitu ya. Caranya dengan berkumpul bersama orang-orang yang positif atau bisa melakukan berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan aura positif kayak gitu. Terus yang kedua, jangan suka menunda pekerjaan. Kalau masih terus melakukan hal ini, rezeki kita bisa diambil duluan oleh orang lain. Menjalankan bisnis itu ibaratnya berlomba dengan para kompetitor. Kalau menang, bisnis juga akan berada di barisan terdepan. Kalau terus diam di zona nyaman, jangan kaget kalau misalnya lawan sudah melesat jauh di depan. Gitu. Yang ketiga itu tidak lelah belajar. Jadi kita kalau misalnya mau membangun atau merintis usaha, itu kita
dipastikan harus terus mengupgrade ilmu mengenai bisnis, mau itu lewat webinar, mau itu lewat sharing dengan para pengusaha yang lainnya, atau nanya-nanya ke yang lainnya gitu. Pokoknya harus mengupgrade ilmu. Yang keempat, itu sering bertukar pikiran dengan orang yang sejalan. Semakin kita memperbarui isi pikiran, maka akan lebih bagus untuk bisnis kita gitu. Bisnis yang cenderung akan bertahan pada orang yang berpikiran terbuka dan mau menerima kritik. Jadi selalu kosongkan gelas kita ketika bertemu orang baru. Terus yang kelima, tetapkan target bisnis. Nah, setiap bisnis pasti mempunyai targetnya masing-masing. Nah, jadi coba untuk menulis atau memperinci target kita tuh apa gitu. Dimulai dari target terdekat, target seminggu ke depan, target sebulan ke depan, dan target setahun ke depan. Kayak gitu. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan, boleh. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Alifa yang sudah mencoba menjawab. Kepada teman-teman yang lain, apabila ada yang mau menambahkan pertanyaan dari Dwi, saya persilahkan. Ada yang mau menambahkan, teman-teman? Jika tidak ada, saya izin menambahkan sedikit. Bagaimana cara supaya bagaimana cara bagi orang yang baru memulai merintis bisnis. Yang pertama yaitu keyakinan. Jadi ketika kita akan memulai suatu usaha atau suatu bisnis, kita harus yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu pasti akan membuahkan hasil. Dan yang terpenting itu diniatkan hanya karena Allah dan diniatkan untuk beribadah. Karena kan Rasulullah juga berdagang itu berniat karena Allah dan berniat untuk ibadah. Bukan diniatkan untuk mengumpulkan harta, kemudian mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, ataupun menjadi penjual yang tidak jujur. Makanya ketika kita akan memulai bisnis, kita harus memperbaiki dulu sikap kita dengan memiliki sikap jujur. Karena jika kita menjadi seorang pebisnis yang jujur, maka orang-orang pun akan dengan mudahnya mempercayai ke diri kita gitu. Jadi orang itu bisa memberikan tanggung jawab kepada kita jika kita memiliki sikap yang jujur, kemudian memiliki sikap yang amanah. Karena jika kita melakukan suatu pekerjaan atau melakukan bisnis dengan tidak amanah, dengan cara mencurangi orang lain, ataupun misal menjual barang dengan harga tinggi, tapi kualitasnya jelek gitu. Karena kan secara tidak langsung itu akan mengecewakan konsumen kita. Makanya ya inti dari jawabannya itu yang pertama itu keyakinan dan diniatkan hanya karena Allah. Kemudian yang kedua itu harus jujur di dalam melaksanakannya, kemudian amanah, dan yang terpenting semangat untuk membangun apa yang kita inginkan di dalam hidup ini. Kepada teman-teman, apakah ada yang mau menambahkan lagi? Baik, jika tidak ada yang mau menambahkan, kita lanjut saja ke pertanyaan 3, ya pertanyaan terakhir untuk mempersingkat waktu dari
Fauji Ishak. Pertanyaannya itu di dalam maaf. Pertanyaannya itu pada poin lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan tidak berjalan dengan baik, apakah ada contohnya? Kepada kelompok 9, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Fauji Ishak. Izin menjawab. Ya, silahkan. Contohnya, jadi mohon diluruskan ya apabila ada kesalahan. Jadi tentang lembaga pemerintahan atau pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Contohnya itu misalnya ada bisnis makanan di suatu wilayah yang ingin mendaftarkan nomor PIRT-nya, atau bisnis fashion yang mau mendaftarkan surat izin usahanya gitu, tapi di pemerintahan setempat itu regulasinya tuh masih belum baik, sehingga apa yang seharusnya disampaikan ke pusat malah mandek di pemerintahan di wilayah itu gitu, seperti itu. Mungkin yang lain mau ada yang ditambahkan, boleh. Terima kasih. Terima kasih. Apakah dari teman-teman semua ada yang mau menambahkan? Saya persilahkan. Oh iya, boleh. Sedikit mungkin ya. Nah, yang dari pertanyaan Fauji Ishak, benar tadi apa kata Alifa, emang apa yang menjadi penghambat pelaku usaha terkhusus UMKM skala mikro kecil gitu ya, yang tersendat tuh di birokrasi pemerintahan, itu sering terjadi, bahkan mempersulitkan, yang seharusnya pemerintah itu meringankan dan membantu gitu untuk pelaku-pelaku UMKM di negara ini gitu. Paling itu aja sih. Ya, terima kasih kepada Adwiki yang sudah menambahkan. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan juga? Mau nambahin lagi sekali lagi boleh? Ya, Oh, ya, jadi contoh lainnya gitu ya, kalau dalam real life-nya itu kayak uang UMKM yang turun sekarang, yang cair, nah itu kan harus dicairin melalui Bank BRI gitu ya. Nah, tapi ada di beberapa wilayah itu sangat panjang sekali birokrasinya. Contohnya itu kayak sudah diumumkan untuk misalnya si orang itu cair di bulan April, tapi untuk proses pencairannya itu butuh waktu sampai 3 bulan lamanya gitu, sampai bulan Juli itu baru bisa cair gitu, kalau misalnya di wilayah tertentu. Tapi ada juga yang di wilayah lain satu kali datang tuh bisa langsung cair gitu. Nah itu makanya kenapa faktor pemerintah atau non pemerintah itu masih bisa menjadi penghambat perkembangan suatu bisnis gitu. Sedangkan kan bisa kita ketahui bahwa modal itu adalah salah satu faktor utama untuk kita bisa mengembangkan bisnis kita. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Jika tidak ada yang mau menambahkan, mungkin cukup sekian pemaparan dari ini kelompok 9. Mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan dalam penyampaian dan mungkin ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Kami meminta maaf dan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif di dalam diskusi kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sugandi sebagai dosen untuk menguruskan ataupun menambahkan yang tadi kami sampaikan.
Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kita menyimak apa yang disampaikan oleh teman kita tadi. Kita dapat pencerahan tentang bagaimana anatomi muslimah menjadi seorang entrepreneur. Kemudian bagaimana etiknya seorang muslimah ketika menjadi entrepreneur, karena dia bukan muslim tapi dia muslimah, maksudnya sebagai kadar perempuan. Kemudian bagaimana juga agama memandang wanita ketika melakukan suatu bisnis. Diskusi kita yang berkembang adalah persoalan entrepreneur ini, persoalan karir ini kan bukan hanya sulit di laki-laki gitu ya. Jadi kalau perempuan mengalami kesulitan pun itu adalah sesuatu yang memang dialami. Kita sering melihat misalnya bagaimana cikal bakal perusahaan kosmetik, siapa itu namanya, Mata Tilaan misalnya. Saya dulu pernah ikut serta hadir dalam bedah buku itu. Dan ternyata Mata Tilaan itu dimulai dari usaha coba-coba, karena dia orang Jawa kan. Jawa itu biasa orang bikin kecantikan dari mana? Dari bahan-bahan alami di sekitar rumah gitu. Lalu kemudian dari sana dibuat satu kemasan oleh Mata Tilaan, dimodernisir sehingga jadi sesuatu yang sangat mercusuar seperti sekarang ini. Tapi poinnya adalah di samping bagaimana berkembang sesuatu entrepreneur itu adalah kesanggupan dia untuk membuat sesuatu gitu ya. Kesenangan untuk membuat sesuatu. Kemudian kesenangan untuk bertanding apa yang dibuat itu di dalam lapangan-lapangan pasar gitu ya. Jadi seperti orang bertanding main bola, dia bisa menang bisa kalah. Demikian pun di dalam pertandingan pasar bisa dibeli dan bisa tidak dibeli, bisa dibeli mahal, bisa dibeli murah, bisa dikesampingkan, bisa juga diperebutkan. Maka ini anatomi kedua. Yang pertama adalah mau dia meniru apa yang menjadi keunggulan di sekitar dia. Yang kedua mau bertanding pada wilayah dia atau wilayah lain. Dan yang ketiga, dia mau ada dalam prinsip-prinsip perkembangan dari kondisi-kondisi tradisional, kondisi model baku menjadi keadaan-keadaan baru, keadaan inovatif yang update. Nah, kemudian secara etik tentu kalau perempuan berbisnis kan tidak sebebas seperti laki-laki berbisnis. Maksudnya tidak sebebas itu mungkin dia malam tidak bisa keluar, tidak bisa sendiri, misalnya begitu. Maka kita juga sering melihat gitu bagaimana bisnis yang dilakukan atau karir yang dilakukan oleh para muslimah ini tetap sukses dan itu dilakukan dari rumah terpadu dengan suami kalau dia punya suami. Misalnya kita sering melihat bagaimana satu keluarga berdagang online, suaminya punya konsepnya, suaminya yang kursus di sana kemarin tentang sistem jual beli itu online shop, diajarkan kepada istrinya, direkrutlah karyawan misalnya kan yang bantu bersama. Dan itu menjadi mercusuar sampai menginternasional karena kemampuan bahasa asingnya. Nah, ini dilakukan di dalam rumah. Jadi persoalan etik yang tadi dikhawatirkan, keluar rumah, berhubungan lawan jenis, terlalu bebas misalnya, itu menjadi sangat terminimalisir dengan ruang yang tertutup dan posisi di dalam karirnya. Jadi dia tidak posisi marketing face to face, tapi dia hanya mempunyai sistem penjualannya menggunakan teknologi 5.0 misalnya. Nah kan ini bisa meminimalisir aspek-aspek fikih yang tadi diperdebatkan, ya tadi yang berikhtilaf di antara orang. Yang ketiga, ketika misalnya usaha itu berkembang pesat, kemudian ada untung, maka posisi untung ini siapa dalam keluarga? Ketika istri itu berkeluarga, ya kan? Nah, karena di dalam Islam itu adalah pemimpin itu adalah laki-laki, rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka sesungguhnya keuntungan yang banyak itu dikembalikan kepada suaminya sebagai pemimpin, dimusyawarahkan nanti oleh suaminya, diapakan dari hasil musyawarah itulah di sana putusannya. Jadi tidak menjadi kewenangan dirinya sendiri.
Karena kita sering melihat bagaimana suami istri yang bekerja dua-duanya itu terjadi perbedaan paham tentang income daripada seorang istri yang itu memicu konflik di dalam internal keluarga, dan tidak sedikit yang gagal paham dari kaum ibu tentang penggunaan itu, dan akhirnya keluarga pun menjadi pecah, gitu ya. Karena perbedaan paham dari sana. Maka faktor agama itu harus menjadi wasit yang paling disepakati di dalam internal keluarga itu, agar karir wanita muslimah itu bukan hanya dia tadi menekuni membuat sesuatu, memasarkan sesuatu, menghasilkan, tetapi mengelola hasil pun. Aspek etik tadi itu juga harus menjadi sesuatu yang dipertimbangkan. Jadi pada dasarnya siapapun mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk berkarir pada batas-batas, pada aspek-aspek etik yang pasti dipertahankan. Laki-laki pun tentu ada etiknya, atau misalnya kekurangan fisik pun ada etiknya. Orang yang tidak bisa melihat misalnya bawaan, tapi dia pun bisa menjadi pengusaha walaupun tidak bisa melihat barang, tidak melihat apa, karena dia bisa minta bantuan ke orang tentang sesuatu, menggunakan teknologi tertentu sehingga tetap bisa melakukan karir walaupun ada keterbatasan fisik dalam dia. Kita pun sering melihat bagaimana orang kakinya tidak bisa berjalan, dia menjadi pengusaha top, gitu ya. Jadi kekurangan-kekurangan dia bisa diminimalisir dengan cara-cara yang kreatif dalam dirinya itu. Jadi posisi wanita di dalam berkarir itu adalah sesuatu yang mutlak bagi setiap wanita dalam konteks karir yang bisa berbeda persepsi setiap orang. Karir dalam konteks entrepreneur seperti pandangan tadi yang dibacakan oleh teman-teman kita. Tetapi karir misalnya mendidik anak pun itu karir. Misalnya tadi mengurus keluarga, mengurus rumah, dan mendidik anaknya menjadi sesuatu, anaknya menjadi hafiz, menjadi ulama, menjadi mujahid, gitu ya. Menjadi ilmuwan yang inovasinya berguna bagi banyak orang di seluruh penjuru negara, misalnya. Itu pun adalah karir bagi seorang ibu. Jadi bukan hanya aspek-aspeknya ekonomi langsung, gitu ya. Tetapi juga sifatnya yang futuristik itu pun menjadi bagian dari seorang ibu menghantarkan dirinya melalui tangan-tangan anaknya, melalui kecerdasan yang ditalurkan, pengetahuan yang digunakan dalam relasi yang tidak melanggar etik, dan itu menjadi bagian daripada amal-amal seorang perempuan. Kita pun sering melihat kisah-kisah para nabi, misalnya bagaimana Siti Aisyah misalnya yang istrinya Fir'aun itu, Aisyah Asyah itu kan selamat ya di surga. Asyah itu, tapi Fir'aunnya di neraka. Begitupun kita melihat bagaimana keluarga Nabi Nuh, anaknya dan istrinya celaka, tapi Nabi Nuhnya selamat. Gitu ya. Dalam konteks berkeyakinan dan mengamalkan amalan-amalan agama. Maka kembali kepada konsep tadi, tidak ada penghalang-penghalang untuk itu sepanjang aspek strategis dan etis, gitu ya, dipegang dalam konteks peminatan dan konteks kemampuan personal di dalam melakukan proses-proses karir, sehingga dia itu fit dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Dia mendapatkan dunia yang baik dan dia pun mendapatkan akhirat yang baik. Bahwa dunia yang baik itu pun adalah satu karir, karena kita paham sebaik-baik orang itu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Maka manfaat satu hari ini, besok 1, 20, 30, ribuan, jutaan, gitu ya. Manfaat orang itu kepada orang banyak, maka itu pun berarti karir step by step orang di dalam pengembangan dirinya. Dan itu tidak berbatas kepada laki-laki saja, tapi juga kepada setiap orang, juga tidak berbatas kepada umur. Mungkin dia lansia, mungkin orang dewasa, atau mungkin juga anak-anak. Maka kembali kepada konsep ini, setiap diri kita, ya, muslim dan muslimah, terutama muslimah, itu harus punya satu pandangan panggilan-panggilan tentang karir tadi, agar karir ini bukan hanya bekerja, karir ini bukan hanya berbisnis, tapi karir juga bagaimana menghantarkan anak kita, menghantarkan orang-orang terdekat kita, mewujudkan kebaikan-kebaikan yang seluas-luasnya, itu bagian daripada karir. Kita pun sering melihat bagaimana orang bekerja, banyak kesempatan untuk mencuri, banyak kesempatan untuk
menyalahgunakan kewenangan. Walaupun pahit, berat, ya hindari itu pencurian. Hidup miskin, kekurangan. Tetapi setelah itu dia punya anak, punya cucu, jadi orang-orang yang mulia, padahal mungkin doanya daripada kakeknya atau doa kesabaran daripada kakeknya, tapi anak cucunya yang menikmati kemahiran tertentu, kemampuan tertentu dan kesempatan-kesempatan yang lebih baik akibat daripada kakek neneknya yang tidak melakukan pencurian, walaupun itu sangat bisa dia lakukan, tapi karena tahu bahwa itu diketahui yang Maha Kuasa atau akibatnya besar atau akibatnya fatal, dia bersabar, dia dalam prinsip syariah, tapi kemudian anak cucunya yang menikmati hasil daripada amalan-amalan kakek neneknya. Kita juga sering melihat bagaimana dulu satu pesantren dirintis berat sekali oleh kakek neneknya. Tapi anaknya mulai itu pesantren banyak peminatnya, ada bangunan kecil. Oleh cucunya dikembangkan menjadi cabang 1, 2, 3, 10 misalnya. Nah, itu dari perjuangan-perjuangan kakek nenek. Itu yang dimaksud kita dengan bagaimana karir yang terus berkembang dan dia mungkin terpadu muslim-muslimah dalam satu keluarga, atau mungkin muslimahnya yang dominan, tapi kemudian muslimnya yang secara praktis melakukan langkah-langkah pengembangan karir dalam keluarga. Kita juga sering melihat misalnya di satu keluarga yang berdagang, suami istri, laku, keras, hebat gitu ya. Tapi kemudian istrinya meninggal, nah itu bangkrut perusahaan tuh. Maka itu menunjukkan bahwa di sana ada sentuhan-sentuhan muslimah untuk perdagangan itu menjadi besar. Dan ketika tidak ada ikon itu maka bangkrut juga. Ya kan, mungkin suaminya bisa angkat barang, bisa mengamankan barang, tapi bagaimana memanage itu ada pada istrinya sebagai berbakat di bidang itu. Jadi poinnya adalah siapapun mempunyai kewajiban untuk hidup lebih baik, wujud daripada lebih baik dalam konteks karir berkembang, ada permulaannya, ada tahapannya, juga ada etika ketika itu menjadi suatu keberhasilan. Poin kita, bagaimana kita mencapai suatu posisi terbaik dari umur kita, dari waktu ke waktu, dan memberi keberkahan kepada sebaik-baik kehidupan kita dan sebaik-baik kepada banyak orang. Demikian disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada yang presentasi, terima kasih kepada PJ kita, kepada Pak Osma, kepada moderator, kepada para penanya, penyimak aktif, dan para penjawab yang luar biasa. Sampai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sudah hari ini telah selesai.